Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Fernanda Nugraha Putra. Dan apa kabarnya nih teman-teman? Apakah baik atau sebaliknya? Dan mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohani. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah etika komputer. Etika di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1968 mengartikan pengertian etika dalam 3 hal. Yang pertama itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang status, hak, dan kewajiban moral. Yang kedua adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Dan yang ketiga adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Pelanggaran terhadap etika biasanya diberikan sanksi berupa, teman-teman, di situ ada 2 sanksi. Yang pertama itu adalah sanksi sosial dan sanksi hukum. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama itu adalah kebutuhan individu, korupsi, atau alasan ekonomi. Yang kedua itu adalah tidak ada pedoman, area abu-abu sehingga tidak ada panduan. Yang ketiga itu adalah perilaku dan kebiasaan individu. Kebiasaan yang terakumulasi tak terkoreksi. Selanjutnya adalah lingkungan yang tidak etis, pengaruh dari komunitas, perilaku, dan selanjutnya itu adalah perilaku orang yang ditiru, efek primodalisme yang kebablasan. Biasanya kalau perilaku orang yang ditiru itu adalah didapat dari pergaulan, dari lingkungan, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu adalah yang B, itu adalah etika komputer. Etika komputer adalah etika komputer. Etika komputer adalah ilmu tentang bagaimana berperilaku terhadap penggunaan komputer. Nah, jadi teman-teman, di sini ada penjelasan bahwasanya etika komputer itu adalah ilmu tentang bagaimana berperilaku terhadap penggunaan komputer. Jadi, kita dalam penggunaan komputer itu ada beberapa cara etika, syarat-syarat moral dalam penggunaan komputer. Kita tidak boleh asal-asal dalam penggunaan komputer. Nah, seiring dengan perkembangan komputer dan penggunaannya, etika komputer mulai muncul pada tahun 1940-an dan terus dipelajari hingga sekarang. Saat ini etika komputer sudah mulai dimasukkan dalam mata pelajaran wajib di hampir semua perguruan tinggi yang memiliki jurusan komputer. Masalah yang muncul adalah bagaimana teknologi komputer harus digunakan. Etika komputer hadir untuk menjawab apa yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa petunjuk yang dapat kita terapkan. Nah, di sini kita akan baca isu-isu penting dalam etika komputer adalah yang pertama adalah kejahatan komputer merupakan kejahatan yang timbul akibat penggunaan komputer secara ilegal. Andi Hamzah 1998. Misalnya, penyebaran virus, email spam, coding, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jadi kita harus menghindari yang namanya kejahatan komputer. Yang selanjutnya adalah cyber ethics atau etika internet. Nah, jadi kita itu juga harus punya etika dalam berinternet. Internet hadir untuk menjembatani seluruh komputer di seluruh dunia, sehingga tidak ada lagi batasan jarak. Komunikasi antar user menjadi sangat lancar dan membuka peluang bagi banyak hal, misalnya bisnis, edukasi, dan lain-lain. Masalah yang muncul adalah user berasal dari berbagai belahan dunia dengan budaya yang berbeda. Perbedaan ini dapat menimbulkan
perpecahan. Oleh karena itu dibuat aturan dan prinsip yang disebut netiquette atau netiquette berdasarkan ETF, The Internet Engineering Task Force. Nah, jadi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, dalam menggunakan internet ataupun komputer, kita tidak boleh asal-asalan dan kita harus menuruti atau melakukan atau penerapan yang namanya etika berkomputer, etika internet, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu adalah e-commerce. Electronic commerce merupakan model perdagangan secara elektronik yang biasanya dilakukan via internet. Ini memberi banyak kemudahan, misalnya konsumen tidak perlu jauh-jauh pergi melihat barangnya atau kepada produsen yang dapat memasarkan barangnya tanpa harus bertemu dengan konsumen. Nah, teman-teman, sini adalah maksudnya adalah kita dapat berbelanja ataupun melakukan pemasaran secara internet atau online, seperti yang ada aplikasi tempat pemasaran, penjualan, pengenalan produk yang sudah ada saat ini seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan banyak lainnya. Akan tetapi kemudian muncul masalah seperti perhitungan pajak, perlindungan konsumen, pemalsuan tanda tangan digital, dan sebagainya. Indonesia sempat sangat bermasalah dengan hal ini sampai di blacklist oleh salah satu situs e-commerce Amerika karena dianggap user Indonesia banyak melakukan tindakan ilegal. Nah, teman-teman, jadi tidak luput dari kesalahan kita sendiri dan banyak orang. Kita asal-asalan dalam melakukan searching internet, melakukan pemalsuan, melakukan plagiat, melakukan banyak hal lagi yang berasal dari diri kita yang awalnya tindak penasaran dan menjadi merugikan orang lain ataupun merugikan pemilik perusahaan ataupun aplikasi tersebut, dan dicap checklist atau di-delete dari situs-situs yang berkaitan. Nah, selanjutnya itu adalah pelanggaran hak antar kekayaan intelektual. Software merupakan bentuk digital yang sangat mudah untuk digandakan. Di satu sisi memberi kemudahan dalam hal membanyakan produksi, tetapi di sisi lain membuka peluang untuk perpajakan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan menghambat perpajakan, tetapi pembajakan tetap marak tanpa adanya kesadaran dari user. Nah, teman-teman, user itu adalah pengguna ya, teman-teman. Nah, di sini tadi sudah jelaskan, di satu sisi memberi kemudahan, namun dalam hal perbanyakan produksi tetap di sisi lain membuka peluang untuk perpajakan. Oh, salah, maaf teman-teman. Saya kira tadi perpajakan, ternyata pembajakan. Nah, pembajakan itu mirip dengan hack atau pencurian identitas atau melakukan plagiat dan lain-lain, sepertinya pada akun sosmed orang lain. Misalnya akun kita dipakai oleh orang lain untuk melakukan transaksi ilegal ataupun penyebaran nama baik, dan itu tidak boleh, teman-teman. Nah, dan selanjutnya itu tanggung jawab profesi. Kode etik profesi muncul untuk memberi gambaran adanya tanggung jawab bagi pekerja di bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional. Di Indonesia telah dibentuk IPKIN
Ikatan Profesi Komputer dan Informatika sejak tahun 1974 yang merupakan organisasi profesi di bidang komputer. Nah, itu ada tujuan dan tanggung jawab dari etika profesi. Yang bertanggung jawab sebagai kode etik profesi muncul untuk memberi gambaran adanya tanggung jawab dan bagi pekerja di bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional. Nah, teman-teman, berarti kode etik profesi sudah ada tanggung jawabnya, teman-teman. Sudah bertanggung jawab terhadap Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Nah, teman-teman, berarti etika profesi dan etika komputer itu kan satu. Etika internet kan. Nah, di sana sudah dibentuk IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengetahui lebih lagi, teman-teman bisa langsung cari saja IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Nah, di situ teman-teman bisa mencari pedoman atau cara-cara ataupun panduan untuk mengetahui cara-cara etika berkomputer, teman-teman. Bagaimana cara yang baik dan apa yang harus kita hindari untuk tidak melakukan kesalahan dalam berkomputer atau etika komputer. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah C, hak di Indonesia. Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya pelanggaran hak di Indonesia, antara lain yang pertama itu adalah produk yang intangible atau tidak dapat diukur atau dapat dibuat dalam format digital. Sangat banyak, misalnya musik, film, buku, software. Nah, berarti teman-teman, musik, film, buku, dan software itu masuk ke dalam produk yang ilegal atau tidak dapat diukur, dan tidak dapat dibuat dalam format digital. Ya, yang selanjutnya pengandaan dari bentuk digital tidak berubah kualitas. Salah, maaf teman-teman, maksud saya tadi pengandaan dari bentuk digital tidak merubah kualitas. Berarti dari bentuk digital dalam hak ini dia tidak akan merubah kualitas awal dengan kualitas yang dihasilkan tersebut. Yang selanjutnya adalah harga produk biasakan jauh lebih murah dan lebih mudah diperoleh. Kurangnya penegakan hukum dan kesadaran di bidang ini. Nah, teman-teman, berarti kurangnya penegakan hukum dan kesadaran di bidang ini. Berarti hukum yang berlaku itu belum diterapkan di daerah-daerah tersebut, ataupun banyak pengguna ataupun user yang tidak memiliki kesadaran tentang etika berkomputer, masih belum memiliki panduan ataupun kurangnya pengawasan dari masyarakat sekitar ataupun orang tua dan lain-lain ataupun teman. Nah, teman-teman, dari di atas itu yang dia hak di Indonesia yang 4 itu kita harus sangat menghindarinya, teman-teman. Jadi kalau ada yang bersangkutan dengan 4 hal itu, sebaiknya kita hindari, jangan kita lakukan, karena itu salah satu perbuatan yang melanggar hak cipta. Yang selanjutnya itu adalah di Indonesia telah dilakukan beberapa tindakan untuk
melindungi hak dan mengatasi masalah pembajakan antara lain. Yang pertama adalah terbitnya undang-undang tentang hak, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 dan disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Nah, teman-teman, berarti tindakan untuk melindungi hak itu sudah ada undang-undangnya dan pasalnya serta sanksinya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah adanya penerbitan, penjualan, dan penggunaan software bajakan oleh pihak berwajib. Penggalakan penggunaan software open source yang bersifat gratis oleh pemerintah, salah satunya lewat GOS Indonesia Go to Open Source, dan dibentuknya kelompok-kelompok pengembang software open source. Nah, teman-teman, yang pertama tadi hak di Indonesia tadi itu 4 hal itu sangat-sangat dianjurkan untuk menghindarinya, teman-teman. Kalau teman-teman masih terus melakukannya, ya teman-teman berarti tidak memiliki kesadaran sebagai manusia yang baik. Dan di bawahnya tadi sudah ada undang-undang tentang hak. Dan kalau ada undang-undang kan itu sudah ada menjadi peraturan dan hukum. Jika teman-teman tetap melanggar, ya teman-teman akan mendapat sanksi. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian kali ini video yang saya jelaskan atau materi yang saya jelaskan tentang etika berkomputer. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya kira dan saya rasa penjelasan yang saya lakukan tadi kurang jelas, sangat-sangat kurang jelas. Tapi saya mohon maaf karena saya baru belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika masih kurang ataupun tetap terhadap penjelasan saya. Teman-teman bisa langsung cari saja di Google, itu banyak sekali, teman-teman.